Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru hebat semuanya. Selamat datang pada acara workshop, seminar, dan publikasi ilmiah serta jurnal yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bu Efrina MSc dengan bimbingan dari Prof. Dr. Yeti Supriyati MPD. Dengan host, perkenalkan, nama saya Siti Saro, saya guru SMP Negeri 122 Jakarta. Dengan moderator kali ini yaitu Bapak Edi Sumardi. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 130 Jakarta. Saya perkenalkan dulu untuk moderator. Bapak Edi ini adalah salah satu finalis Gupres SMP tingkat nasional pada tahun 2019. Kemudian beliau juga sebagai juara 1 Gupres tingkat DKI Jakarta tahun 2019 dan juara Gupres tingkat Jakarta Barat tahun 2019 juga, dan finalis OGN IPS tingkat nasional tahun 2017, serta juara 1 OGN IPS tingkat Kota Jakarta Barat. Untuk narasumber kita yaitu Ibu Efrina. Ibu Efrina, beliau adalah dosen di IPB. Pendidikan beliau S1 Teknologi Industri Pertanian IPB, kemudian S2-nya Ilmu Pangan Universitas Kebangsaan Malaysia, kemudian S3-nya Chemical Engineering Kobe University Japan. Untuk pengalaman dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, beliau sebagai pemakalah dari berbagai seminar nasional dan internasional. Yang pertama yaitu Five Pacific Rim Conference on Rheology di Sapporo, Jepang pada tahun 2010. Kemudian International Symposium on Rheology di Kobe, Jepang tahun 2015. Ketiganya The 17 International Congress on Rheology di Kyoto, Jepang tahun 2016. Yang keempat, Asia International Multidisciplinary Conference di Johor, Malaysia tahun 2017. Kemudian yang kelima, The Third Annual Applied Science and Engineering Conference di Bandung pada tahun 2018. Keenamnya, The Best Prestige pada Conference IEC IS 2018. Kemudian yang ketujuhnya, moderator The Third International Conference on Technical on Vocational Education and Training. Yang terakhir yang ke-18 yaitu sebagai pemakalah pada seminar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Mojokerto tahun 2019. Yang lainnya silakan di Sumadri untuk melanjutkan biodata daripada Ibu Efrina. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Siti Saro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber Prof. Dr. Yeti Supriyati MPD, Bu Efrina MSc, para pengurus PPIJ dan peserta PPIJ yang saya hormati. Kita lanjutkan masih tentang biodata Bu Efrina. Lain-lainnya yaitu membimbing mahasiswa sebagai pemakalah pada seminar nasional penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Mojokerto tahun 2019, membimbing mahasiswa berprestasi UNJ tahun 2020 dan menjadi pemenang kategori karya tulis ilmiah. Selanjutnya, narasumber pelatihan penulisan ilmiah dan Mendeley Reference Manager tahun 2018 di UIK Bogor. Keempat, narasumber pelatihan artikel ilmiah pada mahasiswa program studi pendidikan tata boga UNJ tahun 2019. Dan yang terakhir, yang kelima, pengelola jurnal Science Boga semenjak tahun 2018. Untuk publikasi ilmiahnya, pelatihan pembuatan mie basah berbasis labu kuning di Kecamatan Pamulang, analisa sensori terhadap penambahan natrium di karbonat pada minuman serbuk effervescent velor, kemudian uji daya
terima terhadap modifikasi kue semprong dengan penambahan ekstra kopi instan. Yang keempat, pelatihan pengolahan jahe menjadi minuman instan bagi KWT Sri Kandi di Bogor. Kemudian yang terakhir, the formation profile of piece of Japanica white kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, workshop pada kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari minggu kemarin, di mana narasumber kita masih sama, Bu Prof. Dr. Yeti Sugianti dan Bu Efrina. Untuk itu kita supaya menghemat waktu, karena tadi sudah banyak, ini harusnya sudah dimulai jam 10. Saya tidak berpanjang dalam. Pak Tisa, ada sebelum ini ada yang ingin disampaikan sebenarnya? Maaf. Ya, ini sedikit sebelum 5 menit. Narasumber. Ada. Ya. Sebagai joint speaker-nya saya serahkan kepada Pak Asep Sutisna. Pada Pak Asep Sutisna dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Edi Sumardi yang telah menjadi moderator pada pagi hari ini acara workshop. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Yeti Supriyati MPD dan Bu Efrina MSc selaku narasumber pada workshop penulisan artikel jurnal pada pagi hari ini, dan para peserta workshop yang dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati. Ya. Sebelum ke narasumber, saya ingin menyampaikan dulu, ini adalah program PPIJ ya Bapak Ibu, Pendidik Penggerak Indonesia Jaya. Program ini PPIJ ini yang menjadi pertanyaan adalah legalitasnya. Legalitasnya udah ada Bapak Ibu ya, SK Menkumham. Ada, bisa dilihat di layar. Nomornya AHU 007343 AH 0104 tahun 2020. Selanjutnya, PPIJ ini mewadahi bagi Bapak Ibu guru pendidik di seluruh Nusantara, baik dari Sabang sampai Merauke, untuk mengembangkan potensi. Jadi kami menjaring guru-guru yang ingin bergerak, yang ingin mengembangkan potensinya. Jadi guru yang punya potensi diberikan, difasilitasi untuk berbagi dengan guru-guru yang lainnya, Bapak Ibu semua, sehingga ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut bisa bermanfaat bagi guru-guru yang lainnya, baik mulai dari guru SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, visi dari PPIJ ini yaitu terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan untuk Indonesia Jaya. Visinya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Yang kedua, memfasilitasi guru untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, membangun kemandirian guru melalui jejaring. Yang keempat, berkolaborasi antar guru dalam pengembangan diri. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan peserta didik. Ya Bapak Ibu, PPIJ ini tadi telah disampaikan menjadi salah satu wadah pendidik untuk terus bergerak mengembangkan kompetensinya. Itu Bapak Ibu visi misi dari PPIJ ini, dan kami semua pengurus dari PPIJ sangat mengharapkan Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke, guru-guru pendidik untuk ikut bergabung bersama kami. Ini kegiatannya dilaksanakan setiap Sabtu, insya Allah. Kebetulan hari Sabtu ini ada 2 kegiatan. Yang pertama yang sekarang menulis tentang jurnal
dan artikel yang disampaikan oleh Prof. Yeti dan Bu Efrina. Nanti malam ada setelah tarawih mungkin 20 Bapak Ibu tentang membukukan karya tulis dan menabung karya siswa. Nanti udah ada moderator, host, dan narasumbernya. Mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, waktu sudah 10:30. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ini dari pengurus PPIJ mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Mudah-mudahan Indonesia khususnya di bidang pendidikan makin maju dan makin jaya. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Krisna yang telah menyampaikan visi dan misi dari PPIJ. Saya mohon kerjasama dari para peserta untuk memutkan speakernya agar pelaksanaan workshop ini berjalan dengan lancar. Dan bagi yang menggunakan HP dan laptop, silakan untuk yang HP-nya suaranya tidak aktifkan atau di-mute ya. Terima kasih. Silakan Pak Edi Sumadri untuk membuka acaranya. Dengar suaranya Di mute. Kalau merah nggak? Kalau merah. Terima kasih Bu Siti Saro. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Asep Tisna Sanjaya. Tadi demikian salah satu ketua dari PPIJ, ya, Pak Asep Tisna Sanjaya ini adalah ketua PPIJ. Dan Bapak Ibu, sekali lagi karena kita sudah terlambat setengah jam, saya tidak berpanjang kalam, langsung saja kepada narasumber. Bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti pada kali ini, lanjutan ini nanti bisa meminta ini ke salah satu panitia dari yang kegiatan kemarin, pengurus untuk materinya. Untuk yang pertama narasumber ini Bu Prof. Yeti atau Bu Efrina dulu? Mungkin Ibu dulu. Prof. Yeti dulu. Ya, Prof dulu. Ya, silakan. Oh, Prof dulu. Mangga Ibu. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat, teman-teman penggerak ya, luar biasa. Hebat, selamat ya. Ibu senang sekali. Ibu dan Bapak mau aktif lah dan ingin menjadi penggerak guru, karena di saat-saat seperti sekarang ini kompetensi kualitas pendidikan itu lemah gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan aktifan daripada PPIJ ini membuat para guru lihat gitu ya. Menteri kita kan acuan bisa Pak. Nah, nanti kalau perlu nanti kita ini ada yang bisa berikan mengevaluasi atau soal-soal Ibu dan Bapak, pertemuan hari ini sesi kedua ya. Pada sesi kedua ini kita akan belajar bagaimana menyusun artikel yang akan kita submit di jurnal. Nah, Ibu dan Bapak nanti Dina yang akan menjelaskan. Tetapi Ibu dan Bapak mungkin Ibu bisa memberikan gambaran bahwa Ibu dan Bapak kan sudah punya laporan yang ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak jurnal artikelnya itu tidak Bapak sudah punya poin untuk penilaian faknya ya, penilaian angka. Tetapi Ibu dan Bapak dari program penelitian itu bisa juga dari bapaknya itu dibikin cuplikan menjadi satu buku yang katanya nanti malam mau ada pelatihan pembuatan buku, ya itu ada bagus sekali. Nah buku ini dari hasil penelitian saja
ya, nanti bab 2-nya bisa dibikin buku dan dibikin ISBN, lalu dihakikan. Nah, ini kan sudah punya ISBN, punya haki, ini pun punya nilai, jadi bisa menjadi angka kredit. Jadi dengan penelitian beberapa poin nantinya ya, tapi memang nilai tertinggi adalah di artikel ini. Dan artikel ini yang masih agak sulit karena cara-caranya rada rumit gitu. Tetapi dicobalah insya Allah Ibu dan Bapak, apalagi Ibu dan Bapak penggerak, Ibu dan Bapak hebat-hebat ya, para apa ini tadi Pak Edi aja prestasinya luar biasa ya, ini yang lainnya juga pasti. Dan saya senang sekali Pak Krisna, ternyata pesertanya luar biasa ya, ada yang dari Sulawesi tadi Pak Jeffrey, dari mudah-mudahan dari Kalimantan, dari Sumatera tuh ada ya, ada yang ikut juga. Ibu dan Bapak, saya tidak akan panjang lebar, nanti langsung dengan Pak Ekrina saja ya, bagaimana caranya. Ini nggak akan hari ini selesai jadi gitu, nggak akan, tapi kenapa Edi? Karena ini mungkin mengerti. Baik, Prof. Jadi Bapak kan harus kerja ya, harus kerja dulu gitu. Baru nanti kita selanjutnya ada tahap gitu. Ini Ibu sekian saja dulu, nanti dilanjut dengan Bu Ekrina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Silakan Bu Eprina untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buka ya Bapak dan Ibu filenya. Tolong diinformasikan sudah terlihat atau belum? Belum. Belum Bu. Oh ya. Ya sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Ini adalah part kedua dari strategi membuat artikel atau jurnal ilmiah. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional kepada guru-guru hebat ini, Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga akan selalu semangat ya dalam mendidik, kemudian meneliti, mempublikasi gitu, sehingga pendidikan di Indonesia bisa semakin maju dan berkembang. Seperti itu. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memflashback apa yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah sudah membahas macam-macam publikasi ilmiah ya, di mana ada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional terakreditasi. Lalu pada jurnal nasional terakreditasi kita kenal dengan istilah jurnal Sinta, di mana ada Q1 sampai dengan Q6. Lalu kemudian juga kita membahas susunan artikel ilmiah ya, secara umum susunannya judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dari pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Di mana target kita nih sebagai guru gitu ya, Bapak Ibu guru yang hebat, ini bisa publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional, seperti itu. Sekarang ini sedikit flashback mengenai jurnal Sinta, di mana ada, bukan Q tadi ya, hasilnya S1 dan S6. S6 adalah yang paling rendah, di mana S1 adalah yang paling tinggi. Biasanya S1 atau S2 lalu kemudian terindeks Scopus ya, ada tulisan Scopusnya. Ini adalah website Sinta, minggu lalu kita sudah membahas. Lalu ini artinya Sinta 1 akreditasinya A, 2B, dan selanjutnya. Di mana biasanya kalau pertama kali menulis yang kita kejar biasanya kalau nggak Sinta 5, Sinta 6. Seperti itu. Jarang orang yang langsung ke Sinta 2 kecuali memang hasil penelitiannya menakjubkan gitu ya, atau sangat baik.
Itu. Oke. Lalu apa yang akan kita bahas hari ini, Bapak, Ibu dan Bapak dan Ibu guru yang hebat, itu saya akan membahas tentang ISSN PS DOI. Minggu lalu sempat menjadi pertanyaan mengenai ISSN dan DOI ini apa, akan saya bahas lebih lanjut di hari ini. Lalu kemudian langkah menulis. Jadi bagi yang sudah punya tulisan mungkin bisa diperhalus lagi atau diperbaiki lagi. Bagi yang baru ini bisa menjadi langkah awal dari mulai menulis artikel. Lalu kemudian teknik memilih jurnal sebagai calon untuk publikasi. Dan yang keempat adalah memahami karakteristik jurnal seperti itu. Harapannya setelah ini Bapak dan Ibu bisa mulai berselancar gitu ya di dunia maya untuk mencari jurnal sebaik-baiknya untuk mencari calon jurnal sehingga ketika pertemuan yang akan datang Ibu dan Bapak sudah mempunyai tulisan, sudah mempunyai bagaimana draft awal dari artikel. Oke. Yang pertama, itu saya akan membahas tentang ISSN. ISSN itu singkatan dari International Standard for Serial Number. Ini adalah nomor pengenal yang diberikan kepada terbitan berkala. Jadi bukan hanya jurnal, majalah, lalu kemudian jurnal populer seperti itu. Dan ini dikeluarkan oleh LIPI. Jadi Ibu dan Bapak guru yang hebat bisa melihat ISSN secara online itu di websitenya LIPI ya mengenai terbitan jurnal-jurnal yang sudah disahkan oleh LIPI dan tanggal pengesahannya seperti itu. Ini yang selalu jadi momok ya, minggu lalu dibahas mengenai beberapa guru mempertanyakan ISSN-nya ada nggak? Ada. Bagaimana caranya? Nanti kita bisa lihat di website jurnalnya masing-masing seperti itu. Lalu yang kedua, saya juga kemarin sempat menceritakan tentang DOI. Nah, ini yang sebenarnya penting. DOI ini adalah Digital Object Identifier. Ini adalah identifikasi objek digital ya adalah suatu alamat unik yang bersifat permanen. Jurnal yang baik itu mempunyai DOI di setiap artikelnya, di mana satu artikel itu satu nomor DOI ya. Ini adalah salah satu contoh jurnal ya, Akademia Jurnal Teknologi Pendidikan, di mana bisa kita lihat ya Ibu dan Bapak ini ada DOI-nya, HTTPS, sekian DOI, ORG dan lain-lain. Ini tidak sama seperti nomor KTP kita yang tidak sama gitu ya, dan permanen sehingga ketika kita klik maka akan keluar judulnya. Nah, jurnal yang baik itu mempunyai DOI untuk setiap artikelnya. DOI ini di bawah aturan ISO 26324. Saya sendiri kurang tahu ya isi ISO ini, cuman ini bersertifikat internasional sehingga tingkat keabsahannya mencapai internasional seperti itu. Ya, sehingga setelah ini Ibu dan Bapak guru bisa membedakan ya mana ISSN dan DOI. ISSN tidak menjadi hal yang harus dipusingkan. Yang harus menjadi hal penting adalah apakah jurnal tempat Ibu dan Bapak akan publikasi dia mengeluarkan DOI atau tidak. Karena DOI ini yang biasanya ditanya ya ketika kita mau sertifikasi gitu ya. Saya tidak tahu kalau guru apakah sudah mulai, tapi saya rasa pasti akan memulai untuk meminta DOI. Sedangkan kalau dosen itu sudah mulai ditanya DOI-nya seperti itu. Oke. Ini adalah contoh jurnal ya. Saya coba biar ada bayangan DOI itu di mana, cek Sinta berapa tuh di mana. Ini saya coba klik ya. Ini adalah jurnal Akademia. Dari pulang kampung. Oke. Mohon informasinya. Apakah terlihat website Akademianya di Ibu dan Bapak? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Terlihat. Oke. Ini adalah salah satu jurnal teknologi pendidikan. Di sini Ibu dan Bapak bisa cek. Ini adalah ISSN-nya. Di sebelah sini jurnal ISSN number. PISSN ya. Ini yang untuk papernya. Ya, berarti dia melakukan publikasi cetak. Dan yang ISSN maka mereka melakukan publikasi secara online. Nomornya berbeda. Lalu kemudian ada ini, Journal Accreditation. Ini adalah
sertifikat Sinta gitu ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh Dikti bahwa jurnal ini sudah terakreditasi. Maka Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan ini adalah jurnal publikasi ilmiah yang sudah, nah kalau diklik ya tadi link tadi, ini langsung keluar ke Sintanya, Akademia Jurnal Teknologi Pendidikan. Dia merupakan jurnal dengan S3. Di sini bisa lihat ya Ibu dan Bapak, kelihatan nggak S3, Sinta skornya adalah S3. Seperti itu. Jadi di situ kita bisa melihat jurnal yang ingin kita publikasi. Ini sekilas aja gitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke apa namanya, ke cara menulis ya. Nah, oke. Ya, saya lanjut lagi. Sudah terlihat lagi ya PPT saya ya Ibu dan Bapak ya. Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Ibu dan Bapak guru yang hebat, langkah awal menulis artikel itu adalah mencari tinjauan pustaka. Sama seperti waktu kita menulis skripsi, atau tesis, atau disertasi, itu selalu mencari tinjauan pustaka. Nah, kenapa kita harus mencari tinjauan pustaka? Karena jumlah sumber pustaka yang ada di jurnal yang kita tulis atau di artikel ilmiah yang akan kita tulis, 80%-nya harus dari jurnal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi artinya untuk jurnal nasional ya yang belum terakreditasi oleh Sinta itu harus punya sumber pustaka jumlahnya minimal 10. Maka kalau misalnya 80%, 8 diantaranya itu harus berupa sumber pustaka jurnal. Tentu akan menjadi PR ya Ibu dan Bapak kalau misalnya kita sudah menulis, ternyata pas kita cek sumber pustakanya sebagian besar adalah buku. Yang buku nggak apa-apa, nggak harus hilang Pak, tetapi tambahkan jurnal pustakanya, seperti itu. Ya, nah oleh karena itu saya mulai dari mencari sumber pustaka karena pertama kita bisa cari jurnal sebagai sumber pustaka, dan yang kedua juga bagi ibu dan bapak guru yang masih bingung bagaimana meneliti, itu bisa juga mencari tema penelitian melalui jurnal yang sudah ada. Jadi kita bisa mencari ide, mencari ilham gitu ya dari tema-tema penelitian yang ada, lalu kemudian kita adopt ya, kita coba aplikasikan ke sekolah kita masing-masing seperti itu. Nah, di manakah mencari e-source? Ya, e-source ini adalah e-journal dan e-book. Itu kita punya 5 website ya di sini. Di mana yang pertama adalah Sinta, kedua adalah Google Scholar, ketiga adalah Garuda, Garda Rujukan Digital, keempat Perpusnas, dan yang kelima adalah DOAJ. DOAJ ini biasanya untuk untuk mencari jurnal yang gratis. Jadi kalau ibu dan bapak ingin publikasi ilmiah ke luar negeri, tapi pingin yang gratis gitu ya, atau yang terbuka, atau mencari informasi source yang terbuka, itu bisa buka di DOAJ. Masing-masing akan coba saya bahas ya, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah Sinta. Sinta ini ada 2 jurnal websitenya. Ibu dan Bapak tidak perlu bingung. Yang pertama adalah tulisannya Sinta 2 ristekdikti.go.id jurnal. Ini adalah mencari berdasarkan nama jurnal, ISSN atau subjeknya apa. Sedangkan kalau yang Sinta.ristekbrin.go.id ini mencari berdasarkan topik atau keywords-nya. Yang pertama, misalnya contoh ya, Ibu dan Bapak, kita mencoba langsung praktek agar langsung ada bayangan. Pertama adalah misalnya kita mencari jurnal pendidikan dengan topik matematik. Kita coba dengan cara pertama, yaitu Sinta 2. Oke. Ketika diklik, maka akan keluar seperti ini. Ya, S1, S2, S3, SM. Di sini Ibu dan Bapak bisa klik nih, di sebelah sini di bagian bawah ada Advanced Search. Ibu Bapak klik, maka di sini Ibu dan Bapak bisa mencari berdasarkan judul, berdasarkan publisher, atau berdasarkan subjek. Misalnya Ibu dan Bapak subjeknya adalah pendidikan, maka klik Education, Search. Nah, dan ini akan keluar berbagai jenis jurnal. Ya,
Dari sini Ibu dan Bapak bisa klik, misalnya saya contoh nih yang S1 Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Atau misalnya supaya Ibu dan Bapak tidak tiba-tiba, wah kalau S1 gitu ya, ini kita bisa klik S6, S6 misal ya, S6. S6, maka oke, nah ini ada beberapa jurnal pendidikan. Oke, kita coba ulangi lagi, pendidikan ya. Di sininya education untuk S6. Oke, maka muncullah berbagai macam list jurnal. Dari sini Ibu dan Bapak bisa memilih jurnal sesuai dengan temanya. Misalnya Ibu dan Bapak guru matematik, maka otomatis pasti akan banyak informasi dari jurnal program studi pendidikan matematik. Misalnya Ibu dan Bapak klik seperti ini. Klik ini ya di Apotema, maka mereka akan memberi informasi mengenai jurnal-jurnal apa saja yang ada yang sudah dipublikasi oleh si Apotema atau Jurnal Pendidikan Matematik ini. Nah, dari sini Ibu dan Bapak bisa melihat nih judul-judul yang ada. Bagi yang belum punya ide, dari sini Ibu dan Bapak bisa mendapatkan ide berdasarkan judul. Contoh, profil pemecahan masalah matematik ditinjau dari perbedaan gaya belajar. Wah, ini sepertinya cocok nih di sekolah saya. Atau misalnya, nah, kenapa saya bilang bisa mencari tema dari membaca jurnal? Karena Ibu dan Bapak bisa lihat nih di Apotema 1, 2 itu dan Apotema 3 ya, ini tahun terbitnya. Mereka sama-sama membahas profil pemecahan masalah. Tapi yang satu berdasarkan gaya belajar, yang satu masalah konseptual geometri. Nah, siswa SMP ini lebih detail lagi. Seperti itu. Jadi, ketika membaca seperti ini, Ibu dan Bapak mungkin bisa mendapatkan ide, oh iya saya mau meneliti tentang ini. Ya, ini adalah berdasarkan subjeknya sangat luas, berarti harus mencarinya satu persatu. Lalu yang kedua itu adalah berdasarkan topik atau keywords. Ini adalah Sinta. Sinta saja ya, bukan Sinta 2. Ini diklik, kalau kita klik Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir ya, materi sudah saya share ke panitia sehingga nanti bisa diminta ke panitia. Nah, ini adalah Sintanya. Di sini kita bisa mencari jurnal dan e-book ya, atau mencari buku yang ada. Ini klik tanda search di pojok kanan. Ibu dan Bapak lalu menulis misalnya pendidik, misalnya matematika SD, saya tulis ya, dengan misalnya karena Ibu dan Bapak guru adalah misalnya guru matematika. Saya klik search-nya. Oke, ini. Oke, lalu kemudian akan keluar di sini tentang yang berhubungan dengan matematika SD. Di sini ada buku, lalu kemudian ada hasil penelitian, lalu kemudian yang berhubungan ada hubungannya dengan matematika SD. Ya, jadi bisa langsung mencari di sini. Ibu perhatikan lagi satu-satu gitu ya. Dan ingat bahwa syaratnya harus 10 tahun terakhir. Maka yang tahun 2007, yang tahun 2009 itu sudah tidak bisa dijadikan sumber pustaka. Tapi bukan berarti tidak bisa menjadikan sumber atau ilham untuk penulisan artikel. Seperti itu ya, Ibu dan Bapak guru. Lalu ini adalah Sinta. Yang kedua, ini adalah mohon maaf. Oke, ini. Yang kedua adalah ini sudah ya. Yang kedua adalah dengan Google Scholar. Dengan mengetik laman scholargoogle.com yang menurut saya ini adalah salah satu mesin pencari ya untuk pendidikan atau untuk research yang paling powerful, yang paling baik. Kenapa? Karena kita bisa langsung meminta difilter, misalnya saya hanya mau 10 tahun terakhir. Saya hanya mau tahun dari sekian sampai sekian. Itu bisa dilakukan di Google Scholar. Atau mungkin untuk keyword, kalau di Sinta kita keywordnya harus spesifik gitu ya.
spesifik, sedangkan di Google Scholar itu bisa secara umum ditulis. Contohnya, ini saya langsung klik ya, Scholar Google. Oke. Maka akan langsung seperti ini. Ini adalah Google Scholar milik saya, di mana kalau kita sudah pernah mencari dengan tema tertentu, maka dia akan memberikan rekomendasi artikel. Rekomendasi artikel mana yang mendekati dengan penelitian Ibu dan Bapak Guru. Di sini Ibu dan Bapak Guru bisa menulis apa saja. Ini Ibu dan Bapak Guru bisa melihat saya sudah berdasarkan histori saya, bahkan saya menulis apa itu figbar. Kalau ketika saya ingin tahu mengenai definisinya, jadi bisa sangat umum ketika menulis di Google Scholar. Misalnya tadi ya penelitian tindakan kelas, kan tindakan kelas, penelitian tindakan kelas. Kalau Ibu dan Bapak mencoba mencari ke Sinta, yang ditemukan adalah buku banyaknya. Buku yang kita bisa melihat siapa saja penulisnya. Sedangkan kalau di Google Scholar ini macam-macam isinya. Kita klik search. Maka selain buku ya, ini ada buku e-book ya. Lalu kemudian ada dari UT ya, ini buku. Kalau kita terus ke bawah di sini kita bisa membuat custom range. Ya, di sini custom range untuk misalnya kita pingin dari tahun 2016 misal sampai 2020. Maka kita search. Ya. Nah, saat di search maka mereka langsung fokus ke yang dipublikasi dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, karena sudah lebih spesifik mencarinya, Ibu dan Bapak bisa langsung melihat bahwa ternyata ada jurnal ya, jurnal pena ilmiah, mudah-mudahan kelihatan ya tulisannya. Jurnal pena ilmiah tahun 2016 yang dikeluarkan oleh UPI. Ya, ini tentang penerapan metode role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini adalah jurnal. Lalu kemudian di sini juga penelitian tindakan kelas dan pengembangan profesi guru. Ini jurnal. Sedangkan di atas Dr. Sanjaya merupakan buku. Jadi kalau di Google Scholar bisa semua langsung cari oleh mereka. Makanya itu saya bilang bahwa Google Scholar ini yang paling powerful. Bisa lihat lagi terus ke bawah ya, upaya meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan penelitian tindakan kelas. Lalu kemudian ini, pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru SD Negeri Guosari. Jadi banyak, lalu berikutnya buku ajar. Jadi dari penelitian, pengabdian masyarakat, lalu kemudian pelatihan, ini ada semua di Google Scholar. Dan biasanya bisa di-download kalau Indonesia. Kalau luar negeri ada yang bisa terdownload, ada yang enggak. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya ini menjelaskannya. Lalu yang ketiga adalah Garuda. Garuda itu adalah tadi dia salah satu mesin pencari untuk punyanya Ristek, punyanya Dikti juga ini. Di sini ada 992.024 artikel. Ini mungkin bertambah ya dari terakhir saya melihat. Dan di sini adalah jurnalnya Indonesia. Apa bedanya dengan Sinta? Sebenarnya dengan Sinta, kalau Sinta itu dia sudah terkotak-kotak dengan Sinta 1 sampai Sinta 6. Sedangkan kalau Garuda ini hampir mirip dengan Google Scholar. Tapi dimiliki oleh Indonesia, ya, dimiliki oleh Dikti. Kalau kita klik, langsung kita bisa search artikel. Bahkan kita bisa lihat di sini di bagian bawah ya. Ibu dan Bapak guru yang hebat bisa lihat ya, education yang nilainya hurufnya paling besar. Artinya
di website ini paling besar adalah jurnal yang berkaitan dengan education. Memang education sangat luas ya, penerapannya. Jadi bisa langsung diklik. Dan di sini pun sama seperti jurnal di Google Scholar, itu bisa langsung menuliskan keywordnya apa. Misalnya ini matematika SD tadi ya seperti saya tulis, maka langsung ke jurnalnya. Peningkatan kepercayaan diri, keaktifan prestasi belajar matematik menggunakan strategi mastery learning with quiz team, seperti itu. Lalu kemudian ada lagi yang lainnya. Dari sini kita bisa lihat ya, publikasi publishernya siapa, nama jurnalnya apa. Tapi memang tidak kelihatan dia sudah Sinta berapa, seperti itu. Di sini langsung bisa download, atau misalnya saya tertarik dengan ini, peningkatan kemandirian belajar dan pemahaman konsep matematika siswa dengan menggunakan metode pair check. Ibu dan Bapak bisa cek dulu abstraknya, show abstrak, maka akan ketahuan. Ibu dan Bapak baca, wah kayaknya ini bagus untuk saya coba, atau ini tertarik nih, saya tertarik dengan metode ini. Sehingga setelah itu Ibu dan Bapak bisa mendownloadnya. Mendownload ya, full PDF, Ibu dan Bapak download, maka dia akan keluar ya, seperti ini. Lalu setelah itu Ibu dan Bapak bisa save. Tolong Ibu dan Bapak, memang kelemahannya kita adalah dalam administrasi, baik itu tinjauan pustaka maupun administrasi file lainnya. Mohon dari awal untuk ada administrasi dalam baik itu file penulisan, file template, nanti saya akan menjelaskan apa itu template, dan file tinjauan pustaka. Jadi Ibu dan Bapak sudah harus membuat folder sendiri, misalnya untuk menulis gitu ya, publikasi 1, seperti itu. Setelah itu Ibu dan Bapak save. Kenapa saya bilang seperti ini ya, saya sarankan untuk disimpan dalam satu folder yang sama, karena nanti akan bermanfaat ketika kita sampai ke tahap Mendeley. Mendeley itu adalah suatu tools untuk merapihkan daftar pustaka kita sesuai dengan aturannya jurnal atau publisher. Nanti itu tahapan lanjutnya ya, Ibu dan Bapak. Saya sengaja tidak loncat-loncat, khawatir Ibu dan Bapak langsung kaget lagi, waduh ini apa lagi gitu, seperti itu. Ini tahap hari ini hanya khusus bagaimana mencari daftar pustaka sebanyak-banyaknya. Oke, baik, saya kembalikan lagi ini Garuda. Lalu ini adalah Perpusnas ya, Perpusnas di mana kita bisa melakukan keanggotaan Perpusnas. Di sini saya tidak akan menjelaskan tutorialnya, Ibu dan Bapak bisa baca. Kebetulan saya menulisnya agak lengkap ya di bagaimana menjadi anggota Perpusnas. Fungsinya adalah kita bisa mencek buku-buku yang ada secara online di Perpusnas. Jadi bukan hanya bagi Ibu dan Bapak guru yang masih kesulitan, terutama untuk yang berada di daerah. Tentu kesulitan mencari sumber pustaka ya, baik itu buku, lalu kemudian jurnal. Nah, Perpusnas ini membantu gitu ya, membantu Ibu dan Bapak guru dalam mencari buku-buku gitu ya, dan biasanya ada secara online dan bisa kita baca seperti itu. Ya, ini mencarinya ada, Ibu dan Bapak bisa mencoba sendiri. Lalu yang terakhir adalah DOAJ. Tadi saya bilang bahwa kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin mencari jurnal internasional yang gratis, yang bisa diunduh secara gratis. Karena kenapa? Karena jurnal internasional itu ada yang gratis dan ada yang tidak. Biasanya keluarannya Scopus itu ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Untuk mengetahui atau untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang bisa diunduh secara gratis, itu kita menggunakan DOAJ. Ya, DOAJ ini bisa kita klik ya, doaj.org. Oke. Ya, sebentar ya, ini mungkin agak lama. Oke,
Saya coba tutup yang lain supaya tidak mempengaruhi. Oke, nah ini adalah DOAJ-nya. DOAJ ini ada juga jurnal dalam bahasa Indonesia, tetapi dia lebih banyaknya jurnal dalam bahasa Inggris. Kalau jurnal bahasa Indonesia, Ibu dan Bapak bisa cari di Garuda, tadi saya bilang, atau di Sinta, atau di Google Scholar. Kalau di DOAJ, ini khusus mencari jurnal internasional atau jurnal luar negeri yang open access, di mana di sini tentu kita harus menulis dalam bahasa Inggris gitu ya, atau misalnya math for, misalnya kita coba dulu math aja ya, matematik gitu. Kita coba cari. Sebentar ya, ini masih mencari. Oke. Nah, di sini langsung keluar tentang math. Ya, ada jurnal 19 dan ada artikel 11.969. Di mana ini bisa kita filter, atau kita misalnya ini terlalu banyak kan, tentang matematika itu banyak, lalu kita bisa filter berdasarkan subjeknya. Lalu kita misalnya klik education gitu ya, maka mereka akan membahas langsung ke arah education. Ibu dan Bapak bisa lihat di nomor 2, ini ada jurnal yang dalam bahasa Indonesia. Peningkatan kemampuan matematika anak usia dini melalui permainan jam pintar di Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Bangkinang Kota. Ini adalah jurnal Indonesia. Ini bisa di-download juga. Jadi Ibu dan Bapak punya banyak opsi untuk mencari jurnal, dan biasanya satu mesin gitu ya, itu bisa berbeda cara pencariannya. Tetapi pada intinya, selama Ibu dan Bapak tahu apa yang dicari, itu akan mudah mencarinya. Seperti itu. Ya, di sini juga Ibu dan Bapak bisa mencari ide ketika pembelajarannya misalnya mau mencoba, mungkin ada yang pintar dalam berbahasa Inggris gitu ya. Lalu kemudian mencoba melakukan penelitian yang dilakukan di luar negeri ini. The study of relationship between mother studies with study skill and mathematic performance of student. Penelitian ini mencari pengaruh ya, bukan relationship itu hubungan antara ibu ya dalam belajar dengan study skill dan mathematic performance dari si siswa. Jadi pengaruh ibunya gitu ya dalam belajar terhadap kemampuan skill dan matematik siswanya, seperti itu. Ini menurut saya salah satu jenis penelitian yang baik juga gitu ya, tapi mungkin tidak bisa dilakukan saat ini. Seperti itu. Ini adalah yang terakhir, DOAJ. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan jurnal yang kita inginkan, kita baca, terus kita pelajari bagaimana metodologinya, lalu bagaimana mereka membahasnya, itu harus dipelajari, dibaca untuk masing-masing jurnal. Selanjutnya, itu setelah Ibu dan Bapak membaca, kemudian Ibu dan Bapak mencoba menuliskan ya, seperti yang sudah saya bahas minggu lalu, tahapannya dari judul, abstrak, sampai ke daftar pustaka. Yang berikutnya itu adalah memilih jurnal untuk publikasi. Bisa 2 cara, itu berdasarkan research scope-nya, bisa cek ke Sinta, atau berdasarkan jurnal yang menjadi sumber pustaka kita. Kalau cek Sinta tadi sudah saya ajarkan ya bagaimana caranya. Nah, sedangkan berdasarkan sumber pustaka kita, ini akan saya ajarkan tahap kedua. Ini adalah tips yang sebenarnya lumayan efektif. Kenapa? Karena publisher atau si pihak yang akan mempublikasi jurnal kita, mereka membutuhkan yang namanya sitasi. Sitasi itu adalah banyaknya orang yang menggunakan jurnal mereka sebagai sumber pustakanya. Untuk teknisnya akan saya jelaskan di slide berikut. Nah, ini adalah contoh. Ini salah satu penelitian mahasiswa saya, pengaruh lama penyimpanan adonan beku terhadap kualitas fisik dan organoleptik
karakteristik pancong lumer. Dari penelitian ini, ada satu jurnal yang saya pakai gitu ya, yang kami pakai sebagai sumber pustakanya, yaitu penelitiannya Mardiah tahun 2014 yang dipublikasikan di Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi pada volume 13. Maka agar tingkat kemungkinan kita bisa dipublikasi semakin tinggi, maka ibu dan bapak guru yang hebat ini bisa mulai dengan mencoba masuk ke Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi. Ya, jadi Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi adalah jurnal saya. Mengapa? Karena mereka perlu untuk meningkatkan indeks citasi mereka. Supaya apa? Supaya mereka naik sintanya. Jadi yang asalnya sintanya S6, karena semakin banyak penelitiannya mereka itu diambil ya, hasil jurnal mereka diambil oleh peneliti lain, maka mereka akan naik citasinya. Semakin tinggi citasi, maka akan semakin tinggi nilai sintanya. Semakin tinggi berarti mendekati ke S1. Contoh yang lain, ya, ini adalah jurnal yang sudah terbit ya. Saya mengambil contoh pengembangan butir soal matematika SD di Kabupaten Lombok Timur sebagai upaya dalam pengadaan bank soal. Nah, setelah saya periksa bahwa salah satu sumber pustakanya ini adalah Suparji tahun 2010 ya, tahun 2010 kita masih bisa. Kualitas butir soal buatan guru-guru SMP mata pelajaran matematika dan IPA di Kabupaten Sumeneb. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Dasar. Maka calon publisher kita adalah Jurnal Pendidikan Dasar. Cari di Google ya, tulis Jurnal Pendidikan Dasar, maka otomatis yang nomor 1 akan keluar adalah linknya ini. Ibu dan Bapak tinggal klik gitu ya. Lalu kita coba untuk masuk ke jurnal ini sebagai jurnal untuk kita publikasi. Seperti itu. Nah, lanjut ya Ibu dan Bapak sebelum ke sesi tanya jawab. Lalu, nah ini ya jurnalnya sudah saya copy di PPT. Lalu yang tahap terakhir itu adalah memahami karakteristik dari jurnal. Nah ya, memahami karakteristik jurnal, di mana ada 3 hal yang harus dipahami yang sangat berpengaruh apakah ibu dan bapak guru bisa diterima atau tidak jurnalnya. Yang pertama itu adalah focus and scope. Yang kedua adalah author guidelines. Dan yang ketiga adalah download template. Ya, masing-masing akan saya coba jelaskan. Fokus dan scope ini adalah tentang si jurnal ini. Ya, Ibu dan maaf, ini ke oke. Jurnal ini adalah jurnal pendidikan dasar yang tadi kita coba klik. Di sini fokus and scope-nya itu dia terbit bulan Mei dan Desember. Maka Ibu dan Bapak kalau ingin publikasi di bulan Mei dan Desember, maka 10 minggu sebelum bulan Desember, Ibu dan Bapak harus submit supaya bisa terbit di bulan Desember. Itu mengapa kita harus membaca fokus and scope-nya. Karena itu adalah aturan jurnal di mana batas maksimal submitting atau memasukkan jurnal itu adalah 10 minggu dari terbitnya. Lalu kemudian di sini dinyatakan bahwa jurnal pendidikan dasar ini adalah jurnal online, maka dia e-paper gitu ya, tentang conceptual notion, terus studies and application of theory. Ini saya suaranya nggak ada ya? Coba. Ada Bu, bagus, lancar. Ada. Oh ya, oke. Ya soalnya ada yang komentar suaranya nggak ada. Lalu practitioner writing and research result and teaching in field of knowledge elementary education. Jadi memang ini untuk elementary education atau untuk pendidikan dasar seperti itu. Lalu kemudian yang kedua yang harus saya perhatikan ada yang harus Ibu Bapak perhatikan selain tadi terbit adalah skopnya ya. Jadi ini adalah khusus untuk pendidikan dasar tentang pendidikan dan adalah research yang sudah ada hasilnya seperti itu. Lalu yang kedua, saya tadi menyatakan untuk ngecek author guidelines. Ini adalah guide ya atau aturan kita dalam menulis jurnalnya. Setiap jurnal ada author guidelines-nya. Naskah yang diterima itu dalam bahasa Indonesia standar.
Lalu kemudian panjang naskah kira-kira 20 halaman, berarti ini maksimal 20 halaman, ditulis dalam format A4, margin atas, kiri, kanan, bawah gitu ya, ada aturannya, 2 kolom, lalu kemudian terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Judul naskah harus sesingkat mungkin, lalu kemudian nama penulis gitu ya, ini yang kemarin saya sempat bahas ya, ini kalau di guidelines setiap jurnal mempunyai guidelines yang berbeda-beda. Inilah kenapa kita harus mengecek ke author guidelines-nya. Ya, lalu kemudian yang tolong diperhatikan adalah nomor 8, gaya apa? Digunakan sebagai referensi dalam rujukan, referensi, dan format penulisan. Ini yang akan kita pelajari nanti bersama dengan Mendeley. Ketika kita belajar Mendeley, kita perlu, ini ditulisnya dengan gaya apa? Ada apa, ada IEEE, lalu kemudian ada Harvard, ada macam-macam ya, ada banyaknya. Jadi kita harus mengecek seperti ini. Lalu yang nomor 9 ya, referensi artikel ini dalam bentuk jurnal dan non-jurnal yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Di jurnal ini tidak dijelaskan ya secara gamblang bahwa 80%-nya harus jurnal, tetapi biasanya seperti itu. Aturan kita sebagai pengelola jurnal gitu ya, ketika pertama kali ngecek, yang dilihat adalah berapa banyak jumlah jurnalnya. Lalu kemudian naskah harus ditulis dalam template ya. Jadi nanti ini diunduh ya, kita download template-nya. Naskah harus dalam bentuk doc atau RTV ya. Lalu kemudian ada sistem pendaftarannya dengan login atau dengan mendaftar. Ini author guidelines-nya yang harus kita baca. Lalu yang terakhir, ini adalah manuskrip template, di mana template ini harus kita download ya. Lalu kemudian kita mengerjakan jurnal itu, kita copy tulisan kita ke template tersebut. Agar tidak membingungkan ya dan lebih paham, saya akan coba kita lihat gitu ya dengan dengan langsung gitu ya, dengan lihat ke websitenya. Ini saya sudah berpindah, apakah terlihat website Jurnal Pendidikan Dasarnya? Terlihat jelas, Bu. Ya, terlihat ya. Ini adalah Jurnal Pendidikan Dasar. Ibu dan Bapak ingat di awal Ibu dan Bapak bisa cek dulu ya ISSN-nya. Kalau Ibu dan Bapak ragu, Ibu dan Bapak bisa klik ya, ini PISSN gitu ya. Kalau diklik nanti dia akan memberitahukan langsung ke linknya LIPI. Kemana LIPI ya. Ini saya kembalikan saja supaya apakah benar ini ISSN-nya dan PISSN-nya. Lalu kemudian lihat di sisi sebelah kanan, posisinya bisa berbeda-beda ya, ada yang sisi kanan, ada yang sisi kiri, ini sangat tergantung dari jurnalnya. Fokus and scope yang tadi saya bahas, lalu kemudian author guidelines ya, lalu kemudian yang terakhir yang saya minta adalah kita melihat template. Nah, template adanya di bawah biasanya. Sebentar. Lisensi, author guide, ini manuskrip template, ternyata dia posisinya di atas. Ini kita klik gitu ya, maka dia akan ke arah sini dan kita klik ini manuskrip template-nya, maka ini adalah template dari Jurnal Pendidikan Dasar. Di sini Ibu dan Bapak bisa save. Ya, ini kita coba save. Dan kita coba buka ya. Oke. Nah, ketika terbuka, Ibu dan Bapak bisa lihat ini kita enable editing dulu ya. Diedit supaya bisa kita edit. Nah, di sini Ibu dan Bapak tinggal mengcopy atau menuliskan kembali apa sesuai dengan jurnalnya. Bagian atas tolong jangan diacak-acak karena itu aturannya editor ya. Dan aturan ini, file ini tidak boleh
diacak-acak ya Ibu dan Bapak, misalnya hurufnya berubah, lalu kemudian spasinya berubah. Jadi ini harus sesuai dengan aturannya. Nah, karena ini adalah bawaannya dari jurnal, maka Ibu dan Bapak bisa save as dulu ya, misalnya dengan nama jurnalnya, Jurnal Pendidikan Dasar punya saya. Misalnya saya menggunakan nama saya, Efrina gitu ya. Lalu kemudian save. Dari sini baru kita mulai mengisi. Caranya, kadang kita menulis dengan huruf apa, lalu kemudian kita copy langsung berubah kan tulisannya. Itu ada caranya. Ini hanya sebagai contoh ya Ibu dan Bapak, ini kebetulan saya skripsi mahasiswa saya mungkin sangat berbeda gitu ya, tapi kurang lebih caranya sama. Tidak tampil PPT-nya. Ini berupa dokumen nggak tampil ya, bentar. Saya coba share. Oke, apa words-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke ya. Ini misalnya penelitian Ibu dan Bapak yang sudah Ibu dan Bapak tulis. Sekarang Ibu dan Bapak akan menyesuaikan dengan template jurnal pendidikan dasar. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak, ini agak berbeda antara judul dengan sesuai dengan skopnya. Ini saya hanya mencoba untuk bagaimana cara template-nya. Itu Ibu dan Bapak copy gitu ya, di copy biasa, copy. Lalu kemudian ketika berpindah ke template-nya si jurnal, Ibu dan Bapak caranya adalah digelapkan. Ini kelihatan nggak yang word-nya? Kelihatan, Bu, jelas. Ya. Lalu klik kanan, lalu Ibu dan Bapak lihat ada angka A, sisinya di paste kanan. Nah, ini tujuannya agar mengikuti aturan si template. Jadi nggak berubah. Kalau misalnya saya copy begini, maaf. Kalau ini saya copy ya, misalnya saya cuman copy paste biasa, maka tulisannya akan sesuai dengan yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya saya nulisnya diklik, lalu kemudian saya klik kanan, A, maka dia akan mengikuti aturannya. Lihat, tulisannya sama. Seperti itu. Maka harus cara copy paste-nya tertentu ya, Ibu dan Bapak, ini jadi PR sendiri gitu ya. Diklik kanan, lalu yang A ini nih, text only. Jadi mengikuti aturan dari word-nya, seperti itu. Ini Ibu dan Bapak mengisi materinya apa ya. Nah, di sini kan dia dua kolom. Dan kalau diperhatikan, mereka menuliskan aturannya di dalam template-nya. Ya, di sini judulnya dalam bahasa Indonesia, bahwa abstrak hanya boleh 250 kata, lalu kemudian kata kunci maksimal 5 kata. Nah, mengenai penulisan kata kunci, ini juga jadi hal penting ya, supaya bisa dicari. Lalu kemudian ini teknik penulisan table seperti apa ya, keterbuka seperti ini. Ini hal-hal simple tapi bisa menjadi penyebab jurnal Ibu dan Bapak lama proses proses jurnalnya, proses publikasinya seperti itu. Jadi tolong Ibu dan Bapak dicek, benar-benar mengecek ketika mengerjakan template-nya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya, aduh saya benar-benar nggak kebayang ini bagaimana cara menulisnya. Tips yang bisa Ibu dan Bapak ambil adalah mencari jurnal, ya kan, karena kita dasarnya adalah berdasarkan penelitian kita mengambil tinjauan pustaka dari jurnal ini ya. Saya coba kembali ke PPT untuk menunjukkan yang ini ya. Nah, ini yang judulnya kualitas butir soal. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya Ibu dan Bapak. Kalau ada yang merasa kecepatan, tolong dikasih tahu, karena ini memang waktunya juga sudah sangat mepet. Oke. Jelas ya. Nah, ini tadi ya, jurnal pendidikan dasar kan ini nih sumber pustakanya kita ya, kualitas butir soal. Kita copy, lalu kita coba cari di sini. Cari ya di sini,
Search. Oh, kok nggak ada ya? Coba kita juga bisa cari langsung ke Google. Ini sebentar, kenapa saya pingin mencari dulu? Karena dengan kita membaca jurnal yang sudah terbit, kita bisa memahami atau mempelajari cara teknik penulisannya, ya. Jadi contohnya lihat nih di sini dia menulis udah 2 ya, udah benar. Lalu kemudian kita lihat di sini, oh dia kata-kata pertamanya penilaian ini bertujuan untuk menghasilkan butir-butir soal. Ibu dan Bapak bisa mengikuti kurang lebihnya seperti itu untuk tahap awal menulis, gitu ya. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Lalu kemudian di abstrak yang kedua menyebutkan tentang model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model prosedural. Ibu dan Bapak juga menceritakan tentang modelnya. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa? Lalu sampel. Yang kalimat ketiga membahas tentang sampel. Ibu dan Bapak juga membahas tentang sampel. Seperti itu ya. Lalu kemudian yang berikutnya tentang perangkat tes. Ya, karena ini tentang pengadaan bank soal, maka Ibu dan Bapak lalu menceritakan tentang perangkat tes. Kan kurang lebihnya agak mirip ya penelitiannya gitu. Lalu datanya dianalisis seperti apa gitu ya. Begitu dulu untuk ketika menulis draft pertama jurnal. Kenapa? Karena kalau Ibu dan Bapak belum apa-apa sudah memikirkan saya tidak boleh sama dengan yang lain, nanti itu nggak jadi-jadi tulisannya. Jadi kita mempelajari dulu jurnal yang ada yang memang menjadi apa namanya contoh atau sumber pustaka kita gitu ya. Lalu kita ikutin, lalu setelah itu kita poles. Jadi tidak ada apa namanya sudah memulai tulisannya. Nah, lalu kemudian di pendahuluan kita cek bahwa si jurnal yang menjadi tinjauan pustaka kita menceritakan tentang penilaian, definisi penilaian. Ibu dan Bapak, oh ya berarti yang harus saya ceritakan pertama adalah definisi sesuai dengan tema penelitiannya masing-masing. Ya. Lalu kemudian setelah membahas tentang penilaian, lalu menceritakan tentang tes. Salah satu langkah untuk menunjang keberhasilan adalah dengan adanya menyiapkan alat atau instrumen berupa tes dan non-tes. Ibu dan Bapak juga berarti ini kan menceritakan metodenya ya, tekniknya. Lalu Ibu dan Bapak juga menceritakan tekniknya dan seterusnya. Sampai dilihat per masing-masing babnya ya. Lalu diikutkan, disesuaikan dengan penelitian Ibu dan Bapak. Sampai ke misalnya melihat data hasil UN SD di Kabupaten Lombok Timur. Ini kan Lombok Timur. Ibu dan Bapak tinggal di Jakarta, maka langsung dibahas adalah kondisi di Jakarta. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ada tujuan. Dia di pendahuluan itu ada tujuan penelitian ya di paragraf terakhir. Maka Ibu dan Bapak juga menuliskan sama seperti pengembangan pada jurnal yang sudah terbit ini. Kenapa? Karena biasanya penelitian yang skopnya sama itu dibaca oleh reviewer yang sama. Maka reviewer ketika membaca menginginkan penelitian yang seperti ini gitu. Dengan membaca jurnal-jurnal yang mirip terlebih dahulu itu membantu kita menulis sesuai dengan keinginannya si reviewer. Sehingga proses proses perbaikan pasti akan terjadi gitu ya. Tapi proses perbaikannya tidak terlalu lama. Mungkin Ibu dan Bapak perbaikannya minor atau misalnya hanya mengenai layout ya. Layout itu ternyata Ibu dan Bapak hurufnya salah seperti itu. Itu layout gitu ya. Lalu kemudian ataukah nah ini kan bisa melihat ya Ibu, oh cara nulis tabelnya begini. Kenapa lebih enak lihat contoh? Karena kalau baca template-nya langsung begini kadang kita suka bingung. Maksudnya dengan misalnya maksudnya dengan gambar itu bagaimana? Ini dia hanya menggambar jurnal pendidikan dasar. Tapi kalau kita lihat contohnya kita bisa melihat oh ya di sini tidak ada gambar ya. Misalnya tabel gitu ya. Bahwa oh tabel itu bisa bentuknya begini, bisa kecil begini. Karena yang contohnya kecil tabelnya seperti itu. Ya.
Ini dan nih metode tulisannya metode berisi jenis metode, jenis pendekatan yang digunakan, uraian data dan lain-lain gitu ya. Di sini secara umum, tapi kalau kita ingin lihat detailnya, lihat contoh jurnal yang sudah kita baca bahwa di metodenya dia membahas pertama penelitian pengembangan dengan menggunakan metode prosedural. Ibu dan Bapak ngikutin. Seperti itu. Ini adalah tips dan trik dalam menulis jurnal. Jadi ketika kita menulis, kita sudah tahu akan kemana kita publikasi, sehingga kita fokus ke sana. Kalau kita menulis tanpa tahu kemana kita akan publikasi, maka saat Ibu dan Bapak mulai publikasi, maka yang terjadi adalah Ibu dan Bapak mengalami kesulitan, karena harus perbaiki lagi. Memang sebaiknya dari awal Ibu dan Bapak sudah tahu akan publikasi kemana, seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah sudah selesai ya, sudah selesai, kita submit kan. Nah, submission, ini ditulis submit your manuscript ya. Mereka kalau istilahnya itu dalam publisher itu ketika kita belum terbit itu kita menyebutnya sebagai manuskrip. Kita klik. Nah, di sini Ibu dan Bapak menuliskan namanya atau membuat register kalau misalnya belum pernah gitu ya. Kita klik register. Lalu kemudian membuat ini kita nama kita ya sesuai dengan afiliasi ini adalah Ibu dan Bapak ngajar di mana, itu ya misal lalu kemudian di sini country-nya di mana, Indonesia. Lalu kita tulis emailnya ya, mau email apa yang dipakai. Misal saya menggunakan email Gmail saya. Memang kalau email sebaiknya email yang dipakai adalah email yang sesuai dengan afiliasi Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak didapat email yang ACID belakangnya atau email yang ada nama sekolahnya itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kenapa? Karena nanti saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi saya khawatir ke depannya publikasi ilmiah Ibu dan Bapak ini akan seperti dosen dibuat cinta. Kalau misalnya Ibu Bapak menggunakan email pribadi, nanti dia tidak akan terdetek bahwa itu emailnya Ibu dan Bapak. Jadi dari awal lebih baik pakai email yang resmi. Dan kalau bisa jangan ganti-ganti. Ibu publikasi di A, emailnya A. Publikasi di B, emailnya B. Itu nggak boleh. Kalau bisa Ibu dan Bapak pakai email yang sama, dimanapun berada emailnya itu gitu ya, ketika publikasi emailnya itu maka biar nanti kalau misalnya terjadi proses pencarian berdasarkan nama Ibu dan Bapak itu sudah pasti emailnya itu gitu. Nah, dan saran saya yang kedua adalah sebaiknya menggunakan email Gmail kalau tidak punya email afiliasi. Kenapa? Karena Gmail punya Google Scholar, maka Ibu dan Bapak akan masuk publikasinya lewat Gmail seperti itu. Ya, ini Ibu Bapak tinggal masukkan username, password segala macam, diklik semua kemudian register. Baru setelah itu Ibu dan Bapak submit jurnalnya. Ya. Oke, saya langkah terakhir. Ini. Kapan jurnal saya terbit gitu ya? Setidaknya butuh 10 minggu untuk proses dari submitting sampai publikasi. Jadi jangan Ibu dan Bapak tidak mungkin dalam sebulan itu publikasi. Bisa aja Bu, tapi proses yang seharusnya itu dibutuhkan waktu 10 minggu. Kenapa? Karena itu adalah aturan dari Ristek Dikti ya, bahwa ada proses reviewer, ada proses naik ke editor, lalu kemudian akhirnya dipublikasikan. Nah, langkah-langkah publikasi tadi saya sudah terangkan ya, download template, isi jurnal sesuai template, membuat akun, mengupload artikel dengan status submitting. Nanti ketika sudah mulai di-review, maka ada status under review. Nanti di sini ada istilah lain namanya double blind reviewer atau one blind reviewer. Itu adalah kalau yang double blind berarti yang nge-review Ibu dan Bapak 2 orang. Tapi kalau blind reviewer, maka yang nge-review itu 1 orang.
ya. Jadi status under review ini bisa lama ya, sangat tergantung dari viewernya, tapi biasanya dalam sebulan ini udah harus selesai ya aturan sekarang. Lalu setelah diterima itu namanya istilahnya accepted. Baru setelah accepted nanti publish. Seperti itu ya, butuh waktu sekitar 10 minggu untuk aturan normalnya. Oke. Menurut saya ini adalah beberapa jurnal ya yang bisa dipelajari untuk publikasi. Yang pertama tadi ada jurnal pendidikan dasar ya, punyanya UNJ, lalu ada punyanya Syekh Nurjati ya. Ini saya mendapatkan informasi jurnal ini dari Prof Yeti. Beliau menghubungi pengelola jurnal tersebut ya. Sebenarnya ada 3, satu lagi yang di bagian atas saya lupa mengkopinya, di mana mereka bersedia untuk disubmitkan bagi ibu bapak yang sudah punya draftnya ya dan bisa mengikuti template-nya mereka. Silakan ibu dan bapak submit karena Prof Yeti sudah minta izin ke pengelola jurnal tersebut untuk kemudian memberi kesempatan kepada ibu dan bapak guru yang hebat ini untuk bisa terbit. Asal sesuai scope, ya tadi yang saya bilang, sesuai scope-nya dan sesuai template-nya. Jadi bisa kita coba satu-satu ya. Ini Syekh Nurjati. Kita coba lihat. Ini kalau nggak salah untuk MI, Madrasah Ibtidaiyah. Adalah Syekh Nurjati ya. Ibtidaiyah untuk Jurnal Pendidikan Guru MI. Ya, di sini ya di sisi kanan kita bisa lihat bahwa ada ya fokus and scope-nya apa, Ibu dan Bapak bisa lihat author guidelines-nya apa, lalu kemudian nih artikel template-nya apa, Ibu dan Bapak mengklik ke sini gitu ya. Lalu kemudian ini ada copyright agreement. Ini adalah ada beberapa jurnal yang meminta gitu ya untuk copyright agreement bahwa pertama ibu dan bapak itu adalah hasil kerja ibu dan bapak sendiri di jurnal penelitian di artikel itu. Lalu yang kedua tidak adanya plagiarism ya untuk tidak mencontek ya plagiat seperti itu. Lalu kemudian nah di sini kita bisa lihat bahwa jurnal Syekh Nurjati ini udah Sinta 2 ya. Sudah Sinta 2. Lalu kemudian kita bisa lihat fokus and scope-nya. Kenapa fokus and scope dalam bahasa Inggris? Iya, karena ini buat yang bisa naik Sintanya memang harus menggunakan bahasa Inggris, Ibu dan Bapak. Jadi mau nggak mau memang harus dibaca gitu ya. Di sini untuk ada bisa ya fokus untuk penelitian media, learning strategies, teacher competence, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu kemudian jurnal yang kedua, ini adalah jurnalnya Innovation of Science and Physics Education ya, ini untuk guru IPA gitu ya. Di sini juga ada nih fokus and scope-nya gitu. Lalu kemudian ISSN-nya masih titik-titik ya, berarti ini masih dalam proses ISSN di LIPI belum jadi. Nah, ini template-nya. Template-nya silahkan Ibu dan Bapak download. Seperti itu. Saya kira saya cukupkan ya paparan saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin bisa moderator mulai membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan Prof. Eliana atas presentasinya. Saya serahkan kepada moderator Pak Haji Edi Sumadri untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Terima kasih. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo. Suara saya jelas terdengar tidak Bu Eprina? Ya, Halo? terdengar jelas, ya. Suara saya udah? Ya, terdengar ya, Pak. Ya, baik. Pak Edi. Ya, baik. Selamat datang Pak Haji Turman, Ketua Dewan Pembina PPIJ, sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, kalau saya boleh secara garis besar, ini bisa dapat saya bagi ke dalam 3 hal.
materi pada hari ini, yaitu bagaimana mencari pustaka elektronik atau e-search, kemudian memahami karakter jurnal dengan langkah-langkah publikasinya. Nah, kalau minggu kemarin kita diantaranya lebih menjelaskan kepada apa itu doi, apa itu SNN-nya. Baik, sudah ada pertanyaan karena waktu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Bambang Anwar, ini dari Jambi. Pertanyaannya, jika meramu penelitian, kemudian mengambil beberapa referensi dari jurnal, bagaimana cara agar terhindar dari plagiarisme atau plagiat? Pertanyaannya. Baik, ya, terima kasih. Minggu lalu saya sempat membahas tentang yang namanya memparaphrase. Ya, jadi memparaphrase itu menuliskan ulang hasil penelitian orang dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kalau zaman dulu ya, zaman kita menulis skripsi, itu kadang kita ketika mengambil informasi dari buku, itu kita copy plug gitu ya, dari A sampai Z, dari huruf besarnya sampai titiknya itu persis sama. Sedangkan kalau sekarang melakukan hal itu, even ibu dan bapak menuliskan sumber pustakanya siapa gitu, misalnya ibu dan bapak mengambil penelitian dari Prof Yeti, lalu kemudian tapi ibu bapak tulis persis seperti yang Prof Yeti tuliskan. Tetapi di ujungnya ada Yeti tahun 2019 misal. Itu namanya plagiarism. Sekarang metodenya adalah ibu dan bapak harus menuliskan kembali. Jadi bisa tekniknya itu bisa diubah ya, SPOK-nya diubah atau dibuat menjadi kalimat pasif. Tetapi tetap harus ditulis siapa sumber pustakanya, apalagi yang berhubungan dengan hasil penelitian orang lain. Begitu juga dengan metode, misalnya ada yang sudah menemukan dengan menggunakan metode A, maka itu pun harus ditulis siapa yang pernah menggunakan metode ini, dari mana sumbernya. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Ya, baik. Lanjut ya, Bu Efrina. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Bu Eva Afifa nih, tidak disebutkan dari mana. Sekaligus digabung juga dengan pertanyaannya bersama dengan masih pertanyaan Pak Bambang. Bagaimana agar jurnal atau artikel dapat terindeks di Google Scholar atau yang lain di jurnal? Iya, kalau misalnya kalau jurnal terindeks Google Scholar itu diurus oleh publisher masing-masing. Jadi misalnya contoh jurnal yang saya kelola ya, Jurnal Sains Boga, di mana jurnal ini ketika pertama kali publikasi itu belum terindeks oleh Google Scholar. Tetapi kemudian oleh pihak pengelola jurnal itu kita daftarkan ke Google Scholar, maka secara otomatis jurnal kita akan muncul di Google Scholar. Oleh karena itu juga saya menyarankan ibu dan bapak kalau nggak punya email afiliasi menggunakan email Gmail, karena biasanya Google Scholar ikut menarik jurnal-jurnal yang menggunakan email dengan Gmail, seperti itu. Terus, mau kemana? Ambil anduk, ibu aja ambil. Baik, Bu. Pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan dari Pak Hasan. Kalau Ya. dari hasil skripsi untuk dipublish sebagai jurnal nasional, apa bisa, Bu? Bisa, sangat bisa, Bapak. Jadi kalau Bapak belum pernah menulis gitu ya, ini juga yang saya selalu tekankan ke mahasiswa saya ketika mereka menulis skripsi, coba kamu nulis untuk dipublikasi. Mungkin sekarang nggak butuh, tetapi nanti saat ternyata kalian menjadi guru atau kalian menjadi pendidik, maka jurnal itu akan menjadi modal awal kalian sebagai pendidik. Jadi kalau Bapak ya di sini Pak Anwar ya kalau nggak salah tadi Pak Anwar belum pernah mempublikasikan skripsinya, silakan Pak dipublikasikan dan diperbaiki daftar pustakanya sesuai aturan yaitu 10 tahun terakhir. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Mahyud Fida. Ya. Apakah apa style cara penulisan yang paling banyak digunakan? Dan apakah penggunaan jurnal sebagai referensi karya tulis dianggap lebih rendah dibandingkan dengan buku? Ya, kalau pertama adalah style penulisan. Ini sangat tergantung dari ibu dan bapak bidangnya apa. Kalau apa biasanya itu untuk sains
ya. Jadi untuk yang bidangnya sains mereka biasanya menggunakan APA atau Harvard. Tetapi yang biasanya bidangnya sosial itu menggunakan stylenya IEEE atau IEEE. E-nya ada 3 ya. Itu benar-benar sangat tergantung dari bidang ibu dan bapak, dan karena itu adalah agreement ya, keputusan bersama secara internasional, itu memang kita nggak bisa menolak untuk style ini. Yang penting adalah bagaimana kita nanti menulis sesuai dengan style itu. Ibu dan bapak nggak usah menghafal Bu mengenai bagaimana cara stylenya. Nanti kita akan belajar khusus ya setelah ibu dan bapak menulis dan segala macam, khusus belajar tentang Mendeley. Mendeley yaitu tools untuk menulis style tersebut. Jadi penulisan daftar pustaka yang secara otomatis tertulis dan diakui secara internasional seperti itu. Jadi tidak ada cerita, mungkin ibu dan bapak ingat masa dulu meneliti ya di skripsi atau S2 gitu ya, di S1 S2 selalu dibilangin sama pembimbingnya, ini salah nih cara nulis daftar pustakanya nih, ini harusnya tebal, setelah itu titik, koma, segala macam. Mungkin bagi yang ingat gitu ya, zaman dulu nulis gitu ya lagi sekolah, dengan menggunakan Mendeley itu langsung secara otomatis tertulis seperti itu. Jadi nanti akan ada sesi khusus cara menulis dengan Mendeley ketika ibu dan bapak sudah punya jurnal, ibu dan bapak sudah mulai menulis. Seperti itu Pak Edi, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ibu dan Pertanyaan bapak. selanjutnya masih ada. Ya. Oh iya masih Masih ada. ada Bu. Iya, silakan. Ini semangat nih Bu. Oh, no. Ini Iya, hebat banget. dari Bu Marlina dari SDN 2 Ya. Anjatan Indramayu. Iya. Dari Indramayu, pertanyaannya begini Bu. Jika belum pernah publish jurnal, apa harus diseminarkan dulu untuk tembus sebagai jurnal nasional? Ya. Tidak perlu ya Ibu Marlina ya, Ibu Marlina. Itu tidak perlu. Jadi ibu dan bapak bisa publikasi dengan 2 cara. Mungkin tadi ibu dan bapak yang datang dari awal Bu Aisyah ya, Bu Siti yang tadi sempat menyebutkan latar belakang saya. Di situ saya tidak selalu mempublikasikan artikel ilmiah saya dalam bentuk jurnal, tetapi saya juga mengikuti seminar. Nah, kalau zaman 10 tahun yang lalu itu harus memilih salah satu di antaranya. Kalau sudah pernah seminar, maka untuk menulis publikasi itu harus sedikit berbeda temanya. Tetapi kalau sekarang, ibu dan bapak bisa 2 cara untuk publikasi. Pertama adalah ibu seminar, lalu kemudian jurnalnya ini biasanya penyelenggaranya, hostnya itu selalu bilang nanti hasil seminar ini akan masuk ke jurnal mana. Dia bisa berupa proceeding atau full paper. Itu yang terjadi ketika saya di AASEC ya, tadi ada disebut bahwa kita conference, lalu setelah itu hasil conference ini kita menulis proceeding yang kemudian dipublikasikan dan terindeks dengan misalnya apa, nanti diinformasikan. Yang kedua khusus, udah menulis aja, nggak perlu seminar dulu. Jadi ibu dan bapak bisa memilih. Memang kalau yang dananya berlebih, memilih untuk seminar dulu. Kenapa? Karena ketika kita seminar, dan sesuai dengan skop penelitian kita, biasanya kemungkinan terpublikasi sangat besar, bisa mencapai 80%. Apalagi kalau misalnya yang melakukan penyelenggaranya itu adalah jurnal yang bergengsi, yang sudah biasa melakukan seminar. Biasanya mereka supaya banyak peminatnya, mereka selalu bilang hasil seminar ini akan dipublikasikan di mana bla 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 bla, bahkan bisa Scopus dengan Q3 atau Q4 seperti itu. Sedangkan cuman kita harus bayar, biasanya kita butuh dana tuh di situ, tapi gengsi langsung keluar gengsinya. Nah, sedangkan kalau menulis langsung itu effortnya sangat besar. Tetapi ini nilainya tentu akan berbeda karena yang satu adalah proceeding, yang satu adalah full paper. Itu nilainya juga akan berbeda seperti itu. Tapi saya mungkin kalau di guru dianggap sama kali ya, Pak Edi. Mungkin Pak Edi yang sebagai pengalaman menulis di guru, apakah dianggap sama untuk proceeding dan paper? Ya, hampir sama sih Bu. Untuk ya, seperti itu. Kalau saya sih menyarankan karena seminar itu kadang banyaknya seminar internasional, bagi yang jago bahasa Inggris mungkin bisa gitu ya.
Tapi bagi yang nggak pede dalam bahasa Inggrisnya, mungkin Ibu dan Bapak bisa memulai dengan jurnal nasional dulu, nggak masalah. Yang penting sudah pernah menulis dulu, Ibu dan Bapak menyimpan jejak dulu di internet gitu ya, di jurnal. Setelah itu langkah selanjutnya Ibu Bapak bisa melompat, Ibu bisa berjalan, atau Ibu Bapak bisa berlari. Itu bisa terserah. Seperti Ya. itu, Pak Edi. Terima kasih Bu Evelina. Sekali lagi, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat memuaskan menurut kami. Ini sudah masuk azan zuhur. Bagaimana Ya. ini? Masih ada beberapa pertanyaan. Kira-kira ada 2 atau 3, kita break dulu. Apa bagaimana nih? Apa mau dijawab? Memang tinggal sedikit lagi, dilanjutkan aja kali ya Pak ya, biar nanti Oh iya, ini ada sekitar 2 atau 3 lagi ya. Iya, ya, kita batasi aja 2 atau 3 lagi pertanyaan Iya, seperti itu. ini pertanyaannya dari masih Pak Hasan nih, nambah nih Bu. Iya. Apa tren saat ini untuk penulisan penelitian tindakan kelas mata pelajaran bahasa Inggris di SMK pariwisata untuk kejuruan perhotelan? Trennya Gimana Bu, Pak? katanya. Kenapa Pak? Iya. Apa tren saat ini untuk penulisan penelitian PTK untuk mapel bahasa Inggris di SMK pariwisata untuk kejuruan perhotelan? Baik. Karena mohon maaf sebelumnya ya, maaf ini ada helikopter lewat di depan atas rumah saya. Karena bidang saya bukan bidang pendidikan, tapi Ibu dan Bapak bisa ngecek dari Google Scholar. Tadi yang saya bahas ya tentang Google Scholar, Ibu dan Bapak bisa klik tahun 2020, maka itulah tren terkini tentang penelitian. Jadi Ibu dan Bapak bisa lihat berapa banyak orang yang sudah meneliti ini, apa saja penelitiannya. Baru kemudian Ibu dan Bapak bisa mencoba dari situ, seperti itu. Oh iya. Oh maaf, tadi dari Pak Hilman sepertinya Bu. Oh iya, ya. Baik, dari Pak Hilman. Satu lagi Bu, ini sepertinya tidak mengikuti dari yang sesi pertama nih. Silakan. Apakah jurnal itu sama dengan karya ilmiah atau penelitian ilmiah? Ya, jadi kalau jurnal itu kan kalau sudah rapih gitu ya, jadinya jurnal gitu. Nah, tetapi penelitian itu kan metodenya ya, kita meneliti secara ilmiah, sedangkan karya itu adalah memang hasil tulisan kita, dia bisa berupa nanti kita publikasikan ke arah mana, seperti itu. Jadi pada intinya mereka saling bersatu ya, jadi satu kesatuan bahwa penelitian, karya ilmiah, dan jurnal itu sendiri. Mungkin nanti bisa tanyakan ya ke ke panitia, mungkin bisa dapat PPT dari minggu lalu seperti apa. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya break dulu, saya kembalikan kepada host Bu Saroh. Kepada Bu Saroh dipersilakan, atau Bu Aisyah Sofyan. Terima kasih Pak Edi. Saya masih di sini, tidak menggunakan laptopnya error tadi. Ini kita break atau kita selesaikan? Diselesaikan Bu. Selesaikan langsung. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Yeti sebagai Ketua Pembina PPIJ. Semoga dengan di bawah bimbingan dari beliau, PPIJ dapat semakin jaya. Dan terima kasih ucapkan kepada Ibu Dokter atas materi luar biasa Bu. Materinya sangat runtun dan sangat jelas disampaikannya. Lalu terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak MPD dari Dinas Pendidikan, Pembina PPIJ. Terima kasih, tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Haji Edi Sumardi, partner saya hari ini sebagai moderator atas kerjasamanya. Terima kasih juga kepada pengurus PPIJ yang telah memfasilitasi literasi workshop ini. Kemudian sampaikan kepada Bapak Ibu guru atas partisipasinya. Semoga ilmu yang didapat sehari-hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, tolong diisi absensinya untuk agar bisa mendapatkan sertifikat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pas banget ajan. Ya Bapak Ibu silakan diisi absensinya dan nanti untuk materi dan sertifikat akan di-share melalui WA group yang telah di-share di atas tadi ya Bapak Ibu. Di-share oleh Kak Astri tadi bahwa karena di sini tidak semua saya memegang nomor HP Bapak Ibu semua. Jadi sertifikat akan di-share melalui grup WA serta materi. Terima kasih. Dan jangan lupa nanti malam PPIJ masih mengadakan workshop tentang karya tulis membukukan karya tulis ilmiah dan menabung karya siswa selama home learning. Diadakan jam 8 malam sampai selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari pengurus PPIJ. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan PPIJ, kami masih membuka seluas-luasnya. Di sini adalah tempat sharing Bapak Ibu ya. Tempat sharing kita dari guru-guru yang punya potensi men-share ilmunya kepada yang lain. Dan kita alhamdulillah tadi disebutkan oleh moderator bahwa Prof. Yeti ini beliau adalah Ketua Dewan Pengawas di PPIJ dan Pak Haji Turman Ketua Dewan Pembina dari PPIJ sendiri. PPIJ akan insya Allah akan konsisten terus melaksanakan seminar-seminar baik offline maupun online. Untuk sementara di masa pandemi ini dilaksanakan secara online ya Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi ikut dengan kami berjuang khususnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia lebih maju dan jaya lagi. Tunggu. Iya, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua ya.